juga nggak mengerti ya dari rumah sakit sebelumnya. Intinya sih kita tahunya Cuman yang kami tahu pokoknya dari rumah sakit sebelumnya langsung merujuk coba ke rumah sakit yang lebih spesifik katanya. Dan saya tanya, emang kenapa dokter? Tapi dokternya mungkin tidak mau menjelaskan atau dia tidak mau inilah ya. Ya coba silakan dijelaskan sama orang yang lebih ini. Di situ saya sudah firasat ya. Ya, tapi ya itu ya. Intinya sih nggak bisa menyalahkan siapa-siapa sih. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi Amar pada saat maksudnya mendengar berita baby sudah tidak ada, tidak bisa diselamatkan, Amar pingsan. Apa sih maksudnya kebayang? Bukan di saat di situ. Justru di saat saya melihat anak saya. Karena anak saya itu udah sempurna. Dia sudah menjadi bayi ya, 7 bulan. 7 bulan, kalau 9 bulan itu kehamilan bagi ibu hamil yang satu bayi. Tapi kalau 2 bayi itu lebih maju 30 hari, jadi 8 bulan kematangan dia untuk keluar. Dan 7 bulan itu sudah dikatakan hamil tua ya saya. Dan sudah sempurna dari fisiknya. Ya, jadi itu yang membuat saya nggak bisa, kaki saya tiba-tiba kayak saya tidak menapak lagi. Dan saya ngelihat wajah saya sama Iris. Mirip banget sama Amar sama. Jadi saya melihat, saya kan selalu berharap, saya selalu berpikir, berimajinasi gimana wajah anak saya, gitu, wajah anak saya nanti. Dan saya sudah tahu bahwa anak saya itu adalah perempuan. Dan saya tahu pas perempuan itu cantik sekali karena mirip sekali dengan Iris, dan memang terjadi dengan apa ya. Satu hari sebelum kejadian itu saya bermimpi kalau saya sudah bertemu sama 2 bayi itu, makanya saya, dan itu udah tanda gitu dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka emang mau pergi. Jadi di sini saya ngelihat langsung karena saya nggendong anak saya sampai ke liang kuburnya. Nggak saya lepasin dari rumah sakit sampai ke liang kubur. Jadi pada saat nggak boleh. Bahkan kemarin saya kasih lihat Iris, memaksakan untuk mau melihat, akhirnya saya kasih lihat foto anak kita, dan di situ Iris langsung hampir keluar lagi, robek lagi ininya nih. Bahkan ya kamu kan nangis sampai kejang-kejang kayak begitu karena aku kan ngeri, aku nggak mau lah. Mama saya sudah meninggal. Saya sudah ditinggalkan oleh mama saya di umur saya 12 tahun. Adik saya sudah meninggal di umur saya 5 tahun. Adik saya perempuan. Sudah banyak. Dan sekarang anak saya dua-duanya harus meninggal. Sudah terlalu banyak orang yang meninggalkan saya. Dan itu semua perempuan. Dan saya minta mohon doa untuk semua teman-teman media, masyarakat semua. Kami minta mohon doa agar kami bisa tabah ngejalani semua ini. Kami bisa menerima betul-betul, dan kami bisa kembali lagi seperti semula. Dan ya mudah-mudahan Ayona dan Ayora sudah bahagia di sana. Saya sudah persiapkan di pertama kali saya tahu kalau Iris itu hamil. Ya. Ayona itu apa saya artinya? Ceritain dong masa aku ini. Jadi Ayona itu artinya adalah kebahagiaan, kehangatan, cinta, kedamaian. Dan Aisyah itu adalah istri yang paling saya mengagumi. Dan Bella artinya itu bahasa Flemish itu kan cantik ya. Akbar adalah nama saya, belakang saya. Jadi memang, dan Ayora pun juga sama. Ayora itu anggun,
besar sekali upahnya. Gitu, nggak? Dan dia memang ada, Iya. dan dia memang ada karena sejatinya dia sudah berbentuk sebagai manusia. Dia sudah berbentuk sebagai manusia yang besar ya, 1,2 ya, 20 kilo ya, 1,2 kilo, 1,4. Yang pas terakhir sih kondisinya udah drop banget ya. Jadi yang kalau dari pemaparan dokter Gatot, kandungan iris itu sudah stadium 4, sudah stage 4. Dan dia mempertanyakan kenapa baru sekarang dibawa gitu. Jadi terus kami juga tahu loh, kami juga dapat rujukannya dari rumah sakit sebelumnya gitu kan. Dan ya ini udah kami akan coba semaksimal mungkin, tapi di situ dokter sudah menjelaskan kalau kemungkinan mereka untuk hidup itu sekitar 20% berdua. Maaf. Ya 20%. Sebenarnya tahu lupa sendiri Iya. tahu lebih dokter lah. Hmm. Kita upayain. Kami upayakan, tapi di situ sudah diberitahu oleh dokter Gatot ke saya pribadi. Jadi memang di situ ya saya bagaimana ya, saya harus bisa menahan rasa sedih, kecewa dan takut. Terus bagaimana saya harus menyampaikan kepada istri saya. Lagi saya nggak takut tergoncang jiwa dan psikis dari iris gitu loh. Tapi alhamdulillah ini benar-benar di luar dugaan sekali. Saya betul-betul bersyukur sekali saya mempunyai istri yang sangat-sangat luar biasa sekali. Perempuan ini mampu untuk menahan semua. Perempuan ini mampu untuk menyemangati saya, mensupport saya di saat saya itu pingsan. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi iris yang mensupport. Aku harus akuin di seluruh orang Indonesia ini, kamu itu adalah perempuan yang luar biasa. Si Mas apa itu? Pasti. Itu salah satu upayanya untuk apa? Kita operasi yang pertama itu Iya. apa namanya? Fetoskopi. Atau apa intinya? Fetoskopi. Kan aku selama di rumah sakit itu berapa hari itu aku menjalani 2 kali operasi. Yang pertama itu karena ya itu kan kata dokter kan bayi saya itu kan TTS ya. Twin transfusion twin syndrome. Ya, triple TS ya. Makanya kita menjalankan operasi yang pertama itu untuk supaya bisa kalau bisa menyelamatkan dua-duanya sih alhamdulillah, tapi waktu itu salah satu juga yang Jadi kalau ibaratkan seperti ini, contohnya dia ini kan satu plasenta itu berarti satu makanan, satu piring makan berdua. Yang namanya satu piring makan berdua pasti ada yang makannya banyak dan makannya sedikit. Nah itu jadi ada kesenjangan dari yang satu kecil sekali, yang satu kelebihan makanan. Nah itu diupayakan dari dokter Gatot melakukan fetoskopi dengan cara dipotek piring itu, dipotek intinya dengan harapan bisa dikasih makan setengah-setengah dari piring yang setengah. Nah pas sudah dipotek itu ternyata terjadilah hipertensi atau tekanan darah tinggi, preeklamsia, yang menyebabkan plasenta itu sobek, bukan sobek, keluar ya. baby itu Baby itu kayak keluar. lepas dari plasenta. Ya sobek kan keluar dan ya tidak mendapatkan oksigen di situ. Makanya dua-duanya nggak diselamatkan. Sebelumnya ada Enggak, jadi hipertensi itu memang akan terjadi, preeklamsia atau ya itu pasti akan terjadi kepada ibu hamil ya. Kepada ibu hamil, dan yang paling beresiko itu adalah ibu hamil dengan kembar. Apalagi kasusnya anak kami adalah kembar identik. Jadi memang itu adalah penyakit yang cukup sangat langka sekali. Dan kami pun juga baru tahu. Kami baru beli rumah, alhamdulillah kami baru beli rumah yang kami dedikasikan memang itu untuk Ayona dan Ayora. Jadi ada rencana sebenarnya kami juga ingin menguburkan langsung di rumah itu dari Ayona dan Ayora yang lewat dari ya sudah bermusyawarah dengan keluarga besar ya, hari-harinya saja yang dikubur di rumah itu, tapi kita akan bangun monumen nanti di rumah itu sebagai pengingat kalau rumah itu adalah milik Ayona dan Ayora. Gitu. Waktunya sih alhamdulillah kita belum mempersiapkan, soalnya kan dengar katanya kan pamali ya kalau sebelum 7 bulan mempersiapkan barang-barang baby gitu, jadi kita belum sempat, untungnya ya belum sempat belanja. Tapi memang banyak sih yang ngasih kado, sudah ngasih kado paling ya
Yang paling penting kan kami sudah mempersiapkan untuk rumah dulu, fondasi rumah. Kami rencana juga ingin membangun rumah, dan di situ juga baru akan membangun khusus untuk tempat mereka gitu. Tapi ya kejadian seperti ini Tuhan yang menyayangkan. Itu mungkin tahu telat kali, mungkin di situ kesalahan kita kurang apa ya, aware gitu ya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Iya. Ternyata yang kami pikir kami sudah memberikan yang terbaik, ternyata masih kurang. Masih harus memberikan servis yang terbaik. Karena kemarin ini Iris hamil sangat spesial ya. Anak kami itu kembar identik. Satu plasenta yang 2 orang, yang which is kalau misalkan kemarin tidak terjadi seperti ini, mereka berdua tuh memang betul-betul mirip sekali, identik, dan betul-betul satu hati satu jiwa dia. Jadi kayak yang satu sakit, yang satu juga akan sakit. Jadi itu sangat spesial sekali. Dan seharusnya kami sudah tahu itu, kami juga harus memberikan yang spesial sekali. Jadi ya Tuhan berencana lain, dan mungkin dibalik ini semua ada hikmahnya ya sayang ya. Pasti. Yang pastinya kami jadi lebih belajar, dan mungkin ini juga sebagai apa ya, kami sebagai bukti dan contoh, karena kami adalah public figure dan bisa memberikan contoh kepada masyarakat semua, terutama untuk ibu hamil yang baru-baru hamil, apalagi kembar identik. Jadi harus diperhatikan lagi, khusus juga buat para suami. Iya, karena hamil kembar itu kan resikonya tinggi ya, banyak. Pembelajaran banget. Iya. Kami nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga ya. Nggak bisa menyalahin karena memang seperti itu. Yang kami taunya, kami bergantung, itu kami terlalu percaya, kami terlalu bergantung, yang dipikir ya baik saja. Jadi kalau kami tahu seperti itu kejadian, tentu pasti kami akan memberikan penanganan yang terbaik, sebaik-baik mungkin. Kalau memang harus kita keluar ke itu, kita harus keluar gitu. Ya, manusia nggak bisa berencana ya. Tapi ya Allah yang menentukan semua. Kalau awal-awal sih belum ada, semuanya baik, makanya kita juga mungkin terlalu santai atau gimana. Tapi aku pikir juga kalau misalnya terlalu berpikir soal kondisi baik kan pastinya efek ke bayinya sendiri gitu. Jadi ya kita juga bawa santai, makanya kita liburan, sering jalan-jalan gitu kan. Yang saya pikirkan itu untuk relax ya, karena Iris kan kami kan habis syuting, jadi kami belum pernah baby moon, jadi kami pengen baby moon, jalan-jalan, refreshing. Tapi justru malah yang hal itu di situ mulai terjadi pembengkakan di kaki Iris. Yang kami pikir itu hal yang wajar, normal. Dan kami tanya sama dokter juga menjawab itu normal terjadi. Tapi memang waktu itu bengkak kaki juga sampai apa susah jalan gitu ya, ya, tidak wajar. Beli kursi roda apa. Nah itulah mungkin kita pikir kan mungkin bengkak karena hamil atau apa gitu, tapi ternyata ya itu sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda gitu ya. Betul. Yang aku tahu sih kan banyak yang bilang juga bahwa kalau mendapatkan situasi seperti ini harusnya kita bergembira ya, karena nggak terjadi kepada semua orang gitu kan. Ya buktinya Allah sayang sama kita, makanya Allah tahu kalau ya Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuan, dan Allah tahu kalau kami mampu untuk menghadapi ini semua. Dan balik lagi, Allah memberikan kami tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan contoh untuk masyarakat gitu loh semua tentang seperti ini dan bahaya yang seperti ini, dan bagaimana kehamilan muda dan lain-lainnya. Orang sebagai dalam kapasitas saya LSM Gas ya. Nah, itu 19 September kemarin ya, di sini atas konten porno selama 2 menit ya, 2 menit yang diposting istilahnya, konten di Instagram Hotman Paris Official, dan ini selama bulan Agustus kemarin. Kalau Hotman Paris kan bikin laporannya itu 2728
Kalau ini sepertinya 24-25 nih, sebelum dia bikin laporan kejadiannya. Nah, itulah ini saya datang sini. Saya datang tadi ke sini menyerahkan permohonan. Ada 4 orang saksi tapi enggak membawa saksi 4 orang yang sebagai pelawar istilahnya. Saya nggak terlalu sebagai pelawar yang melihat. Ya, pelawar yang melihat dan merekam. Yang apa ini? Jadi orang ini siap, tapi mereka minta tertutup nama-namanya. Jadi untuk kepentingan penyidikan saya juga nggak akan buka namanya mereka. Ya itulah tadi pernyataan mereka ini. Bahwa mereka 4 orang ini yang menjadi pelawar, anggota Hotman Paris official ini, anggota apa istilahnya? Pelawar, pengikut. Dan 1 orang tadi yang merekam sendiri. Itulah yang menjadi bukti saya di mana? Di penyidikan mana tadi ya? Tas saya mana? Di penyidikan. Jadi itu aja sebetulnya garis besarnya ini. Bahwa hanya menyampaikan bahwa Hotman Paris ternyata sesudah diselidiki bahwa pemilik akun ini adalah ini yang saya laporkan itu, ini akun ini. Bang. Ya. Ya. Bukan itu. Tasnya. Nah, ini kan, ini pemilik akun ini. Ternyata ini pemilik akun ini benar adanya bernama Hotman Paris. Tadi itulah pemeriksaan ini. Nah, tadi ya karena yang saya laporkan itu adalah Hotman Paris official. Tadi hasil inian penjelasan ini ternyata pemilik Hotman Paris official ini adalah Hotman. Tadi juga udah direkam di sini, ya. Ini sama dengan yang saya kasih tadi sama di sana ini, di sini. Jadi 2 menit ini. Sekarang saya minta tadi diselidiki, ataukah apakah ini orang yang melakukan video porno ini, apakah ini ya saya suruh selidiki lah siapa itu orangnya. Tapi yang jelas dari konten pornonya dia nih. Saya malah khawatir nanti Hotman Paris habis moto ngerekam orang melakukan porno baru diposting sama dia. Bisa jadi terjadi kan? Saya minta tadi diperiksa. Tapi saya minta. Terus tadi juga saya minta penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana karena kebejatan yang dilakukan si Hotman Paris ini. Sekarang saya sebut namanya karena udah ketahuan bahwa itu. Ya, kebejatan Hotman Paris yang udah 60 tahun ini mesti diungkap. Nah, atau tidaknya nih saya minta tadi saya nyusul si Pablo aja sama siapa ini? Si Pablo Gali. Ya. Karena ini tidak ada alasan pemaaf untuk memaafkan dia di sini. Kalau yang dilaporkan si Farhat itu hanya 15 detik. Itu pun ditutupi buah-buah hafel. Nggak jelas. Kalau ini telak 2 menit. Nah, tadi saya minta sama penyidik untuk menjerat, untuk tidak bisa berkutik lagi si pelaku yang pemilik konten ini. Saya minta supaya disita apa tadi saya bilang kan penyidik apa lagi? Nah, Disita apa nah? jejak akun digital. Jejak digitalnya itu. Jadi saya minta sama penyidik supaya dia jangan banyak lagi berdalih hilang ini apa ini, supaya penyidik membuat suatu terang tindak pidana ini, bahwa memang dialah otak dan pelakunya. Saya mohon diperiksa, disita emailnya pemilik akun ini, terus Instagramnya disita, terus WA-nya yang pemilik akun ini, atau provider dan print out. Hanya dengan begitu dia ini. Dan itu hak saya sebagai pelapor meminta kepada penyidik tadi, ya. Itu permintaan saya. Nah, karena untuk menghindari atau ya walaupun sebetulnya kewajiban penyidik itu bukan kewajiban saya sebetulnya. Tapi tetap saya minta di proses itu. Itu aja sebetulnya, singkat kok ini tadi.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.